Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabati Rasulillah ajmain, amin. Jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan hidayah keimanan, ketakwaan, dan ketawakalan, kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang berkah pada kita semua. Amin. Topik yang akan saya bahas dalam kuliah subuh di Masjid Baitus Salam ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengenal peran jiwa dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Furqan ayat 2 dikatakan, wa khuliqa kullu syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah mencipta semua. Jadi semua yang ada, yang hadir di ruangan ini, di seluruh alam, semua itu yang mencipta Allah. Dan bukan hanya mencipta, tetapi juga Allah mengatur semua ciptaannya itu dengan serapi-rapinya. Dalam surat Al-A'la kita baca, wa khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Qaddara, setiap makhluk ditetapkan kadar kemampuan. Masing-masing makhluk itu ada kadar kemampuannya, dan yang menetapkan adalah Allah. Bukan hanya ditetapkan kadar kemampuannya, fahada, diberi petunjuk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Semua makhluknya. Contoh, kura-kura itu bertelur di pantai, dan telurnya itu disembunyikan di bawah pasir, tidak ditunggui seperti ayam begitu, tidak diengkremi gitu ya, dibiarkan dia menetas sendiri. Nah, dia tidak ditunggu induknya, tidak diajari induknya, tapi fahada, ditunjukkan ya, hidupnya itu di laut. Maka semua anak kura-kura yang baru menetas itu semua ke laut. Tidak ada yang tersesat ke darat. Begitu semua makhluknya Allah itu punya tujuan penciptaannya, termasuk jiwa kita juga ada tujuan penciptaannya. Dan khalaqa fasawwa, Allah mencipta makhluknya itu semua Allah yang menciptakan, fasawwa, dan mengatur prosesnya menjadi sempurna. Itu yang ngatur Allah juga. Coba kita lihat, kita perhatikan firman Allah tentang jiwa kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, pelajarilah jiwa dan prosesnya menjadi sempurna, artinya menjadi matang, artinya menjadi dewasa. Matang yang bagaimana? Dewasa yang bagaimana? Ada manusia makin bertambah usianya, makin matang
gendengnya itu ada. Dan juga tentunya ada yang makin matang sehatnya. Dan ternyata itu dipilih oleh manusia itu. Jadi ada orang manusia yang memilih jadi gendeng itu ada. Atau memilih jadi sehat. Kenapa bisa begitu? Sebab fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena manusia itu, tiap manusia dititipi benih, bibit fujur atau hawa nafsu, atau bibit takwa, yaitu akal sehat, untuk dipilih dan dikembangkan atau disempurnakan. Apa hasilnya? Kolbi itu kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, bahkan seluruh kehidupannya. Dan kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh dan seluruh kehidupannya. Terjadi begitu itu karena dipilih, karena prosesnya dipilih. Itu ada dalam surah Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah yang memilih. Lalu setelah dipilih, berusaha membersihkan takwanya dengan amal soleh. Jadi itu dipilih. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Amal soleh, menginfakkan harta. Dan semua amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbisnis, dalam melakukan ibadah, amal soleh di jalan Allah, semua amal soleh itu bisa membersihkan diri, bisa membersihkan jiwanya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal hasanat itu atau amal soleh itu bisa membersihkan jiwa dari kotoran berbuat dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu mengotori jiwa kita. Kalau kita beramal soleh, itu membersihkan jiwa kita. Qalbun salim, yaitu jiwa yang sehat, diperoleh karena amal solehnya yang dibiasakan, yang dilakukan secara istiqomah. Nah, manusia memiliki benih takwa. Nah, benih ini perlu dikembangkan, perlu disempurnakan. Untuk mengembangkan, untuk menyempurnakan ini, manusia perlu petunjuk bertakwa. Maka Allah menurunkan petunjuk bertakwa. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu isinya adalah petunjuk bertakwa yang membersihkan jiwa. Nah, kalau petunjuk bertakwa ini, kalau isinya Al-Quran itu dipraktekkan, itu artinya mempraktekkan bertakwa. Surat Al-Anfal ayat 29 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Karena mau mengikuti petunjuk Al-Quran bertakwa, jiwanya menjadi bersih. Sehingga karena jiwanya bersih, dia mendapatkan furqan. Artinya orang yang jiwanya bersih karena dibersihkan oleh amal Quran, mampu membedakan yang hak dari yang batil. Itu yang bertakwa. Itu yang membersihkan dengan amal takwa. Sebaliknya, qad aflaha man zakkaha. Celakalah mereka, sekali lagi, yang memilih ya fujur, memilih mengikuti hawa nafsunya dan berusaha mengotori jiwanya dengan amal dosa. Jadi mengotori itu usaha yang dipilih, ya. Nah, setiap amal dosa itu akan mengotori jiwanya dalam bentuk bintik hitam. Satu dosa, satu bintik hitam. Dua dosa, dua bintik hitam. Makin banyak dosa, banyak bintik-bintik hitam.
Nah, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jiwanya karena berbuat dosa itu, karena banyak berbuat dosa itu menjadi hitam kelam. Rona, kalla bal rona, ya, bima kanu yaksibun. Karena amal dosanya yang dibiasakan, yang dikerjakan secara istiqomah. Jadi itu pilihan dan dikerjakan ya dengan sengaja. Lalu ada orang yang mengeluh. Waqalu, mereka mengeluh. Qulubuna ghulaf. Kenapa hatiku kok tertutup ya? Kenapa aku sudah tahu yang benar sekarang pengen melakukan yang benar kok sulit? Qalu qulubuna ghulaf ballanahumullah. Jiwamu tertutup itu karena dilaknat Allah. Kenapa jiwa kok bisa dilaknat Allah? Allah tidak berbuat ya tanpa alasan. Apa alasannya? Bikufrihim. Jiwanya menjadi tertutup itu karena ulahnya sendiri. Yang bikufrihim. Bikufrihim artinya selalu menutup diri, menarik diri, menolak, mendustakan ketika diajak beramal soleh. Dan kalau sudah begitu, jiwa yang hitam kelam karena kotoran-kotoran dosa itu berakibat pada jiwanya. Apa akibatnya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Jiwa itu kalau sudah menjadi hitam kelam, Allah mengatakan itu jiwa yang sakit. Jadi orang-orang kafir itu orang yang jiwanya sakit. Ya. Kenapa sakit? Karena ada pilihan takwa dan fujur, ada pilihan akal sehat dan hawa nafsu. Jiwa ini menjadi sakit karena pilihannya jadi menyebabkan dia dikuasai hawa nafsunya. Bima kanu yakdzibun, yang mendustakan petunjuk beramal soleh. Kalau sudah sakit begitu, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diperingatkan atau tidak diperingatkan sama saja. Kita lihat saja contoh-contoh di sekitar kita, di negara kita ini, ya, orang-orang yang sawa'un alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jiwanya sakit yang sudah tidak mempan dinasihati lagi. Karena jiwa yang sakit ini tidak lagi dapat membedakan yang hak dari yang batil. Yang bisa membedakan yang hak yang batil tadi yang istiqomah, yang terbiasa mengikuti atau menjalankan praktek, mengamalkan amal-amal takwa, amal-amal Al-Quran. Dan kenapa bisa terjadi proses seperti itu? Itulah yang disebut qaddara fahada. Kenapa? Karena Allah menyatakan fahadainahun najdain dalam surat Al-Balad ayat 10. Allah menyediakan dua macam hidayah, yaitu hidayah yang baik dan hidayah yang buruk. Itu Allah yang menjadikan, dan manusia disilahkan memilih. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, ya, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Informasi yang benar tentang petunjuk hidup yang benar itu ada di dalam Quran atau sudah dijelaskan dalam Quran. Barang siapa yang memilih beriman, silakan beriman. Itu untuk kebaikan dia sendiri. Dan barang siapa yang mau kufur, menolak, silahkan menolak, silahkan kufur. Karena itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Nah, qaddara artinya ditetapkan bahwa sifat-sifat dari fujur atau hawa nafsu
Dan sifat-sifat dari takwa atau akal sehat itu berbeda. Apa bedanya? Takwa itu sudah dari sononya diciptakan Allah seperti pohon mangga berbuah mangga, pohon pisang berbuah pisang, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Takwa itu sudah sifatnya ditetapkan Allah. Dia berpegang teguh kepada yang hak, yang realistik. Karena itu punya prinsip reality principle. Nah, adapun sifat takwa yang berpegang teguh pada yang hak ini didukung oleh sifat-sifat atau ciri-ciri sifat orang takwa itu jujur dan terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, tidak menutup-nutupi. Lalu menjadi berwawasan luas. Semula manusia berwawasan sempit. Apa itu berwawasan sempit? Ya, dalam surat Ar-Rum ayat 7 dikatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Dan manusia itu tentang kehidupan dunia saja dia tidak ngerti untuk apa dunia itu diciptakan. Apalagi soal akhirat yang gaib itu. Lalu kalau dia pakai sifat takwanya, jujur dan terbuka, berwawasan luas, dia akan ridho dalam menerima petunjuk yang hak, yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam surat Al-Baqarah 216 dikatakan, mungkin kamu tidak suka Allah menetapkan petunjuk seperti itu kepadamu, padahal itu yang baik buat kamu. Mungkin kamu menginginkan petunjuk yang lain, padahal itu tidak baik buat kamu. Sebabnya kamu itu tidak ngerti yang kamu butuhkan. Kamu itu mengikuti hawa nafsumu yang mengejar keinginan, sedang Allah memberikan kepadamu kebutuhan. Kalau kita memakai takwa, kalau manusia memakai takwa, dia akan ridho. Itu artinya mampu melihat bahwa fa inna ma'al usri yusran, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga orang-orang yang memakai takwanya dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi fa inna ma'al usri yusran, tidak mundur melihat kesulitan. Kenapa tidak mundur? Karena berhadapan dengan kesulitan, dia tahu kemudahan itu didapat setelah melalui kesulitan amal. Sehingga dia walaupun menghadapi kesulitan perintah-perintah Allah itu, dia mau beramal dulu dalam menjemput kemudahan. Sebab yang tidak beramal hanya tahu teorinya saja, hanya tahu ayat dan hadisnya saja, tapi dia tidak tahu apa yang ada di balik ayat dan hadis itu. Dia hanya memiliki ilmu teori saja dan tidak akan memiliki ilmu yang didapat dari pengalaman nyata. Jadi amal berpengalaman itu akan menemukan ilmu dari pengalaman. Mau berakit ke hulu, bersakit dahulu, baru nanti berenang ke tepian, bersenang kemudian. Nah, ini terjadi sebabnya karena wawasannya yang luas, mampu berhusnudzon kepada Allah dan Rasulnya yang maha baik, maha benar, yaitu husnudzon kepada fa inna ma'al usri yusran. Sifat daripada takwa ini golek benere. Nanti hawa nafsu golek enake, bahkan golek enake ae. Jadi takwa itu golek benere, mau sulit usri untuk mendapatkan yusron, mudah dalam beramal soleh. Sabda Nabi ketika Islam baru diturunkan, Islam itu semula gharib, Islam itu asing, Islam itu sulit, yaitu sebelum dibiasakan mengamalkannya. Nah,
Adapun manusia, ada yang percaya kepada Allah, ada yang tidak percaya kepada Allah. Adapun yang percaya meningkat menjadi yakin. Karena kau yakin makin meningkat, namanya beriman. Yang percaya, yang yakin dan beriman kepada Allah, ketika diajak kepada petunjuk yang hak, walaupun itu memang sulit pada awalnya, sikapnya jelas. Sami'na wa ta'na. Itu ada dalam surat An-Nur ayat 51. Kami dengar dan kami patuh mengamalkannya. Itu takwa sifatnya. Qaddara fahada. Adapun fujur sebaliknya. Tuhibbunal mala hubban jamma. Prinsipnya pokok enak. Pleasure principle. Hedonis. Di samping prinsipnya yang golek enake ya, dia juga dalam surat Al-Anbiya 37 dikatakan wa khuliqal insanu min ajal. Fujur atau hawa nafsu itu diikuti sifat ajulah, gak serantan, gak sabar, maunya yang instan, yang hasilnya cepat. Hawa nafsu itu sifatnya wis golek enake, gak sabar pisan, sehingga mau memakai cara yang salah, bahkan cara yang mencelakakan pun mau. Pokoknya enak, asal pleasure, sehingga orang-orang semacam itu kelihatan menghalalkan segala cara. Padahal untuk menerima petunjuk Allah itu harus melalui fa inna ma'al usri yusran. Ada proses. Sulit itu sebelum diamalkan. Memang kalau sholat belum diamalkan itu sulit. Tapi bagi yang biasa melakukan sholat, puasa, amal soleh, semua itu mudah karena dibiasakan. Nah, hawa nafsu itu karena mau enak dan tidak mau sulit, akibatnya memilih yang instan, yang hasilnya cepat. Dan itu hanya ada di dunia. Di akhirat itu semuanya proses, pakai waktu, jangka waktu. Akibatnya apa? Orang-orang yang memakai hawa nafsunya itu, dikuasai hawa nafsunya itu cinta dunia. Tuhibbunal mala hubban jamma. Dan akibatnya bal tu'thirunal hayatid dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Manusia bisa menjadi kafir itu karena mau memakai hawa nafsu yang tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak mau menerima fa inna ma'al usri yusran, sehingga memilih kehidupan dunia pada kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal abadi. Kembali lagi supaya kita tidak heran orang-orang semacam itu, karena orang semacam itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Jiwanya yang dikuasai dan diatur oleh fujur atau hawa nafsunya menjadi sakit. Nah, jiwa sakit itu tandanya sakit, dia menolak petunjuk Al-Quran yang hak. Dan kenapa bisa begitu? Itu melalui proses. Dan prosesnya sesuai dengan aturan hubungan sebab akibat dari sunnat Allah. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 36-37 dikatakan, mereka yang meninggalkan petunjuk Al-Quran akan berakibat mau tidak mau mengikuti petunjuk setan. Kenapa begitu? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa petunjuk. Karena tadi sifatnya sejak lahir itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati mughafilun. Mereka enggak ngerti untuk apa dunia ini diciptakan, apalagi akhirat. Dia perlu petunjuk untuk itu. Nah, kalau petunjuk setan itu diikuti dan dibiasakan, dengan akibat yang dibiasakan itu makin disukai, sangat disukai, sehingga dia memandang baik dan benar perbuatan dosa yang dibiasakannya. Inilah jawaban bagi yang merasa heran.
Mengapa ada orang yang berbuat salah tapi bisa-bisanya merasa benar? Sebabnya karena sudah terbiasa beramal maksiat. Dalam surat Ibrahim ayat 22, setan tidak memiliki kekuatan untuk menguasai manusia. Jadi jangan dikira setan itu berkuasa bisa menguasai manusia. Tidak, setan tidak memiliki kekuatan untuk menguasai manusia. Yang menyebabkan manusia mengitu setan itu bukan karena setan itu kuat, tetapi hawa nafsunya manusia yang hedonis, yang cinta dunia, itulah yang dengan sukarela menyukai ajakan setan yang batil itu. Dan surat Al-An'am 108 menjelaskan itu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Sudah demikianlah kodrat yang dijadikan Allah bagi manusia. Zayyana, tampak indah. Likulli umatin, bagi semua umat manusia, bagi setiap manusia. Amalahum, tergantung kebiasaan amalnya. Apa itu? Manusia diberi benih fujur atau takwa, yang suka pada maksiat atau ibadat. Kalau itu dibiasakan, maka akan disukai. Kalau diteruskan, sangat disukai. Kalau diteruskan, bahkan dicintai. Sehingga fujur atau takwa menjadi kekasih, maksiat atau ibadat menjadi kekasih. Kalau sudah menjadi kekasih, kekasih itu tampak indah. Maksiat yang tambah indah menjadi terasa benar. Itu sebabnya karena dibiasakan secara istiqomah. Witing tresno jalaran saka kulino. Ngulinakno ngamal maksiat ya tresno marang ngamal maksiat. Ngulinakno ngamal soleh ya tresno marang ngamal soleh. Dan dalam surat Fatir ayat 43 dikatakan, itulah aturan hubungan sebab akibat sunatullah yang ditetapkan Allah. Memang sunatullahnya begitu. Dan mereka tidak akan menemukan penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najati minan nar wal afi minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti Kalau saya ngajeng ya. nggih. Ngono iki insyaallah. Nggih, kami agendakan. Insyaallah iki. Nggih. Ah, Niki nggih. Iya kula niki. Oh, nggih. Kula gak rasanya lah. Nggih, kalau manten Ngajeng niku nggih. nggih manten jenengan nggih, manten Pak Eko. Alhamdulillah demikian tadi kegiatan ceramah subuh di hari Rabu bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Salim Sungkar, spesialis kejiwaan. Beliau adalah psikiater di RSI Surabaya. Terima kasih.